Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan ke-12, insyaallah. Kali ini kita membahas tentang Islam dalam masalah harta dan jabatan, tetap di mata kuliah akhlak muamalah. Kita feedback sedikit. Sebelumnya, pekan yang lalu kita membahas tentang Islam dan pekerjaan, ya. Ini masih ada kaitannya. Jadi setiap runtutan materi, urutan materi itu ada kaitannya dan saling berkaitan. Oke, untuk materi yang pekan lalu dan diskusi dari rekan-rekan mahasiswa akan saya buatkan video tersendiri karena alhamdulillah luar biasa antusiasme rekan-rekan mahasiswa dari teman-teman banyak yang menanyakan, diskusinya hidup lah, banyak yang menyampaikan pendapat. Nah, maka perlu saya luruskan, kita ambil kesimpulan dari diskusi setiap materi itu agar tercerahkan gitu, mana yang uh, baik insya Allah, karena belum tentu juga baik menurut saya ya, tapi masih insya Allah, uh, dan uh, Allah yang lebih dan maha tahu yang jawaban yang baik. Karena kita ini dalam rangka ijtihad, belajar, maka jangan takut salah. Maka ini juga masih dalam rangka ijtihad, belum tentu baik dan benar. Kita mulai perkuliahan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Islam dalam masalah harta dan jabatan. Definisi dulu. Harta itu ini kehapus ini. Kok bisa terhapus? Oh, ini kebesaran. Oke. Harta itu di dalam bahasa Arab adalah mal. Malun, harta. Al-malu, harta. Itu harta adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya baik berupa zat maupun manfaat. Jadi menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Ingat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang dapat mendatangkan ketenangan. Itulah harta. Jadi jika justru itu sebaliknya, tidak mendapat ketenangan, mohon maaf, harta yang didapatkan dari korupsi, dari menyelewengkan kebijakan, nah itu pasti tidak mendapatkan keterangan, pasti tidak berkah. Berkah itu walaupun sedikit terasa banyak, tidak logis justru. Bayaran sekian, gajinya sekian, tapi kok bisa untuk banyak hal. Nah, itu namanya berkah. Tuh ya. Kemudian jabatan itu apa? Jabatan sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Jadi semua orang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Itulah jabatan. Nah, di dalam Al-Quran, jabatan dan harta ini ada kaitan yang erat. Ya, ada kaitan yang erat karena harta itu didapatkan dari jabatan. Pekerjaan itu ada kaitannya dengan jabatan. Itu mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, semua itu ada jabatannya dan ada tanggung jawabnya, dan itu adalah kesemuanya itu adalah amanah. Harta itu amanah, jabatan itu amanah. Nah, harta di dalam Al-Quran itu adalah rinciannya, yaitu anak-anak atau keturunan, itu harta. Kekayaan itu harta. Ya, apalagi hasil ternak dan seluruhnya apa yang bisa disimpan dan dimanfaatkan itu adalah harta. Ya. Nah,
Dan harta dan jabatan itu di dalam Al-Quran adalah ujian atau cobaan. Itu bisa dilihat di Quran surat Al-Anfal ayat 28 atau Qobun ayat 15. Jadi harta dan jabatan itu adalah cobaan atau ujian. Kemudian amanah ya. Jadi di situ maksudnya amanah di situ adalah ya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Karena ini cobaan loh ya, ini ujian loh. Kalau tidak kuat cobaan, tidak kuat ujian, pasti yang didahulukan adalah kebutuhan hawa nafsunya. Kepentingan pribadi lah, kepentingan kelompoknya lah, gitu ya. Memfitnah untuk memperoleh jabatan dan harta itu lebih baik, lebih banyak, gitu ya. Nah, ingat, lagi-lagi harta dan jabatan itu amanah. Kemudian harta di dalam Al-Quran itu eh, rinciannya adalah seperti anak, keturunan, kekayaan, harta. Nah, makanya di dalam dalil hadis riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Tirmizi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusala an arba'i an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. La tazulu qadama abdin, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak, ya tidak akan beranjak dari tempat hisabnya, tempat perhitungan amalnya di hari kiamat. Yaumal qiyamah la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya, tempat perhitungannya, tempat pengadilannya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal. Hatta yus'ala an arba'in. Ya, ditanya mengenai empat hal. Satu, an umri fima afnahu. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan umurnya? Untuk santuy-santuy, untuk rebahan, untuk bermain bersenda gurau. Nah, ini akan menjadi pertanyaan saat di yaumil hisab. Kemudian kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Jasadnya itu digunakan untuk apa? Untuk bekerja mencari nafkah, untuk rebahan lagi-lagi, apalagi untuk bersenang-senang, berfoya-foya, ya. Visi foya misi foya, yang lagi rame di TikTok. Visi misi foya foya. Tuh, apakah untuk itu? Jasadnya hanya untuk berpoya-poya, menuruti hawa nafsu, apalagi mohon maaf sampai melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi. Ilmunya apakah telah diamalkan? Apakah ilmu atau yang dia ketahui itu telah diamalkan? Tahu kalau sholat wajib itu 5 waktu, tapi dikerjakan kok hanya 3 waktu atau bahkan 2 waktu, zuhur sama maghrib aja, subuh kesiangan, tiduran, berangkat kerja, lupa, akhirnya subuhnya ke zuhur ya sama-sama temannya di kantor, zuhur, asar lewat juga, lupa karena sedang perjalanan pulang, maghrib sama-sama di rumah, kemudian isya ketiduran. Berarti hanya 2 waktu ya. Nauzubillah min zalik ya. Nah, kemudian apalagi ilmu tentang sunnah. Tahu kalau sunnah sholat rawatib itu ada sunnah, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi tahu ilmunya kok tidak dilaksanakan, tidak diamalkan. Tahu bahasanya sedekah itu lidah bala, untuk penolak bala, tapi kok tidak dilaksanakan. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Kemudian yang keempat, an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Nah, di sini harta tadi saya sampaikan
berkaitan erat dengan jabatan. Dari mana ia peroleh? Apakah ia peroleh jabatan, harta itu dari fitnah, memfitnah, mencaci maki, menghibah, apalagi menghasut, hasad, dengki, iri. Ini akan diperintah pertanggungjawaban. Kemudian untuk apa ia belanjakan? Bahkan nauzubillah lagi-lagi ya, ketika ia mendapatkan jabatan itu, dia memperoleh semuanya harta, untuk apa ia belanjakan harta itu? Poya-poya? Untuk apa namanya? Korupsi? Kemudian untuk makan anak-anaknya, istrinya? Nauzubillah min zalik, menjadi darah daging. Maka jangan salahkan jika anak-anak itu nanti bebal, bandel, ilmunya tidak masuk ke sanubari, ke hati. Karena al-ilmu nurun, wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak dapat bersatu, tidak dapat bersemayam di dalam diri orang yang senang melaksanakan maksiat, melakukan maksiat dari hasil maksiat. Nah, tuh. Al-ilmu nurun wa nurullahi yuhdalil asi. Jadi ilmu itu adalah cahaya, dan ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak bisa berada di dalam ahli maksiat, atau jasad yang berasal dari maksiat, dari hal yang haram, hal yang syubhat. Itu akan dipertanyakan. Itu riwayat Ibnu Tirmizi. Maka sekali lagi, jabatan dan harta itu adalah amanah. Jabatan itu amanah. Kalau amanahnya dilaksanakan dengan baik, menggunakan kekuasaannya, jabatannya, tanda tangannya, kuasanya, perintahnya untuk hal yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan untuk diri si pejabat tersebut. Sebaliknya, jika dilaksanakan untuk menzolimi anggotanya, menzolimi orang lain, termakan fitnah, hasad, iri, dengki, tidak ingin disaingi, bersaing tidak sehat, menjatuhkan harkat martabat. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu, karena harkat martabat seseorang yang difitnah itu bisa hancur sehancur-hancurnya. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Itu kan apa namanya? Dalil Al-Qur'annya. Tuh. Dan sekali lagi juga ingat bahwasanya harta jabatan itu amanah, dan itu juga adalah cobaan. Cobaan harta, yaitu jabatan, keturunan, anak-anak, kekayaan, harta, itu semua adalah cobaan dan ujian. Apakah itu nanti semuanya diperoleh dari yang tidak baik? Untuk yang tidak baik itu akan dipertanggungjawabkan, karena dia tidak lulus ujian. Apakah menuruti hawa nafsunya? Apakah menuruti kesenangan duniawi? Tuh. Kemudian kewajiban mencari harta. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencarian ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Ada aturannya, halal belum tentu baik, halalan thayyiban. Halalan selain halal juga thayyib, baik. Halal tapi kok memfitnah, jadinya kan tidak baik, bisa menjurus ke tidak halal atau haram. Halal mencari rezeki, berjualan, buka lapak di pinggir mana gitu, banyak juga yang berjualan. Tapi menjadi tidak halal kalau caranya dengan memfitnah, tidak baik, tidak menjadi tidak thayyib. Oke. Jadi semua ada aturannya. Tidak mencari nafkah atau mencari harta dengan jalan yang haram, menjual miras, apalagi togel, menjadi bandar judi, ya dengan dalih mencari nafkah untuk anak istri wajib, tapi kan dengan tidak juga dengan cara yang tidak halal seperti itu.
menjual homer yang mengakibatkan mabuk, memabukkan, menghilangkan akal, membuat merajalelanya kemaksiatan. Kemudian dari dalil, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Jadi diniatkan mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak, istri, keluarga, itu sama juga dengan sedang berjihad di jalan Allah. Tuh, sikap terhadap harta dan jabatan bagaimana? Larangan israf, berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan, walaupun ada punya, tidak boleh lebih-lebihan atau israf. Wah, beli kendaraan 5, padahal yang sering dipakai cuma satu. Daripada seperti itu, lebih baik uang yang untuk beli mobil atau mobil yang sudah 5 itu sering dipakai satu, jual 4-nya, bangun panti asuhan, bangun madrasah, apalagi sumbangkan ke pesantren, apalagi sekolahkan anak yang lebih baik gitu ya. Tuh. Jadi tidak boleh ya. Meskipun itu untuk kepentingan hidup sendiri, makan berlebihan gitu. Beli jajan tapi tidak dimakan, habisnya dibuang. Mubazir innal mubazir ihwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Kemudian larangan tabzir, boros. Tidak boleh ya, menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun tadinya itu manfaat, tapi tidak terukur karena berlebih-lebihan tadi mengakibatkan mubazir, tabzir, boros, maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat kan. Seperti tadi mobil kendaraannya 4, yang 5, yang sering dipakai 1, 4 nganggur. Itu namanya berlebih-lebihan, akhirnya mubazir, tabzir, boros. Tidak manfaat yang 4 itu kan. Kemudian tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Quran surat Yusuf ayat 455. Tidak boleh percaya diri yang tinggi, yang akhirnya mengakibatkan atau mensekutukan Allah, bahwasanya semua karena aku. Kalau tidak aku, tidak ada aku, tidak bisa. Nah, ini berarti mensekutukan Allah. Berarti eh, tidak percaya dengan pertolongan Allah. Semuanya dianggap atas pertolongan Dia. Itu tidak boleh ya. Jadi terhadap jabatan, punya keahlian A, diberi jabatan atau amanah karena keahliannya itu, kemudian percaya dengan keahliannya itu bukan percaya kepada Allah. Ini nauzubillah min zalik, jangan sampai. Kemudian pada yang gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nih. Jadi di surat Al-Munafiqun ayat 10 ini, setiap manusia yang mati ya, setiap manusia yang telah mati itu semua ingin dikembalikan kepada atau ke dunia agar bisa melaksanakan sedekah. Nah, ini. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, nah ini, jadi seorang telah mati, lalu dia berkata kepada Allah, ya Robku, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan, tidak menunda kematianku sampai waktu yang dekat? Kasihlah waktu saya kesempatan di dunia yang kedua, sebentar saja, 7 hari atau 2 hari, 1 hari aja lah, agar aku bisa bersedekah. Karena apa? Dengan bersedekah itu amal jariah. Amalnya itu mengalir terus, punya jariah. Amalnya itu membawa manfaat terus-menerus, maka pahala terus pahala kebaikan itu terus mengalir walaupun sudah meninggal, sudah wafat. Makanya semua orang yang mati itu ingin kembali ke dunia, ingin melaksanakan apa? Hanya satu, sedekah.
dan aku termasuk orang-orang soleh. Karena orang yang rajin bersedekah itu termasuk kategori orang yang soleh. Berat loh sedekah itu. Sesuatu yang kita cintai, kita sedekahkan. Kita cinta dengan kendaraan, terus ingin disedekahkan. Tidak rela pasti kan. Ini masih saya suka, masih saya senangin. Baju yang baik, yang bagus, yang mahal. Padahal tidak pernah dipakai. Itu apa namanya berat untuk disedekahkan, untuk diberikan ke yang lebih membutuhkan. Ada apa muridnya atau tetangganya, saudaranya yang kekurangan, yang bajunya sudah lusuh, sudah luset, sudah luntur gitu ya. Padahal kita punya baju yang banyak yang tidak pernah dipakai, masih bagus, mahal-mahal. Nah, itu jika disedekahkan selama dia pakai untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ibadah, maka pahalanya juga mengalir amal jariah, menjadi amal jariah. Nih ya. Jadi pendayagunaan harta dan jabatan apapun itu, menjabat, tanda tangan sesuatu yang untuk kebaikan gitu ya. Selama misalnya membantu pembangunan pesantren, memberikan dana walaupun itu dari dana negara karena keputusannya untuk membangun pesantren itu dari anggaran pembangunan negara, APBN misalnya, itu akan menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus. Pesantren itu dipakai, bermanfaat, melahirkan para generasi unggul, para pemimpin yang islami, maka itu dapat ke amal jariah. Tuh ya. Memberantas kemaksiatan, tanda tangan dengan jabatannya, mengalihfungsikan tempat prostitusi gitu ya. Memberdayakan SDM lulusan dari tempat prostitusi itu diberdayakan kepada yang lebih baik, mencari nafkah yang lebih layak, lebih baik. Itu baik dan bagus menjadi amal jariah pada pejabat tersebut. Sebaliknya jika mengambil salah kebijakan, maka bisa menjadi su' jariah. Ya, su' jariah atau dosa jariah. Dosa jariah bahaya, makanya amanah jabatan itu berat. Kalau dirasa tidak mampu, ya jangan diterima. Dirasa mampu, minta pertolongan atau itu adalah sebuah amanah, dianggap mampu oleh orang-orang yang memberi amanah tersebut, minta pertolongan kepada Allah. Jangan meminta jabatan, karena kalau jabatan itu diminta, maka pertolongan Allah tidak akan hadir. Tapi sebaliknya, jika jabatan itu diberi, dianggap mampu berarti, maka minta pertolongan Allah akan hadir. Tuh kita pembahasan kali ini tentang Islam dalam masalah harta dan jabatan. Oke, mari kita diskusi di Google Classroom. Ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Kita hidupkan diskusinya, karena sekali lagi diskusi itu akan menjadi nilai poin penilaian UTS. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.